Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaid Kolbudin Murisan, mahasiswa Universitas Mercu Buana dengan NIM 41219110042. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyusul eh, tugas besar etik UMB dengan materi berpikir positif dalam berkomunikasi. Oke, langsung kita lanjutkan. Berpikir positif dalam berkomunikasi. Hal yang paling penting dalam berkomunikasi adalah mendengarkan apa yang tidak dikatakan. Ini adalah quote dari Peter F. Drucker, yang mana beliau ini adalah seorang konsultan, kalau nggak salah. Mendengarkan apa yang tidak dikatakan berarti kita belajar merasakan apa yang dirasakan oleh pendengar kita, apa yang sebenarnya mereka inginkan, dan apa yang hakikat dari tujuan komunikasi itu sendiri. Lalu sebelum berbicara, ada bagusnya untuk berpikir terlebih dahulu. Think, artinya kan berpikir. It is true, apakah itu benar? Apakah ini menolong? Apakah ini akan menginspirasi orang? Apakah uh, komunikasi ini benar-benar dibutuhkan? Apakah yang saya katakan adalah hal yang baik? Karena berkomunikasi ini memiliki konsekuensi. Dan ada baiknya kita berpikir sebelum kita berbicara. Dan sebelum berbicara, tanyakan lagi pada diri kita sendiri. Apakah yang saya katakan akan merusak hubungan saya dengan orang-orang yang penting bagi saya? Apakah yang saya katakan akan dianggap sebagai kritik, sebagai sebuah penghinaan misalnya, sebagai sebuah hal yang merendahkan misalnya? Dan manakah yang lebih penting bagi saya sendiri, mengatakan apa yang ingin saya katakan atau melanjutkan hubungan yang positif? Nah, ini tips dalam berkomunikasi adalah sentuh titik emosional lawan bicara. Ada tiga keinginan emosional yang mendasar yang dicari orang untuk dipenuhi dalam sebuah hubungan, sebuah sebuah hubungan atau sebuah komunikasi, yaitu adalah mereka ingin merasa disertakan, diikut sertakan. Ini terjadi ketika mereka merasa diakui. Yang kedua ini mereka ingin merasa kompeten, mereka ingin merasa dianggap, mereka ingin merasa bisa. Ini terjadi ketika mereka merasa memiliki kendali atas kontribusi atau pekerjaan mereka. Yang ketiga, mereka ingin merasa diterima. Ini terjadi ketika mereka merasa disukai oleh komunikasinya, oleh lawan bicaranya, dan sebagainya. Lalu bagaimana kita tahu apa yang diinginkan orang lain? Maka kita harus jadi pendengar juga, selain kita menjadi pembicara. Amati dengan mata, lalu dengarkan dengan telinga. Ears. Empathy, accept, respect, and support. Empati artinya merasakan perasaan orang lain. Ikut merasakan kesedihan mereka, kegembiraan mereka, dan selalu bersama mereka. Yang kedua itu accept, artinya penerimaan. Kita harus menerima orang lain meskipun kadang-kadang pemikirannya berbeda dari kita. Respect, hormatilah orang lain dan jangan sekali-kali memandang rendah orang lain. Support, dukunglah mereka selama dalam hal-hal yang kita anggap baik. Lalu ada berpikir positif. Apa yang dimaksud dengan berpikir positif? Secara umum, berpikir positif diartikan sebagai aktivitas berpikir yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun dan membangkitkan aspek positif pada diri, baik itu yang berupa potensi, semangat, tekad, maupun keyakinan diri kita sehingga memunculkan perasaan, perilaku, dan hal yang baik dan telah menjadi sebuah sistem berpikir yang mengarahkan serta membimbing seorang untuk meninggalkan hal-hal negatif yang bisa melemahkan semangat perubahan dalam jiwa mereka. Ini quote dari Marcus Aurelius. Beliau ini adalah seorang filsuf Stoik, salah satu dari 4 raja filsuf
orang raja-raja bijak dari Romawi. Dia bilang, kebahagiaan dari hidup Anda tergantung kualitas dari pikiran Anda sendiri. Jadi, sudah kewajiban bagi kita untuk berpikir yang baik-baik, yang positif. Lalu gimana sih positive thinking dapat merubah hidup kita? Yang pertama itu positive thinking membantu kita memiliki lebih banyak energi. Yang kedua, positive thinking meningkatkan keyakinan kita pada kemampuan yang dimiliki agar dapat meraih masa depan yang lebih cerah. Yang ketiga itu positive thinking membuat kita merasa selalu terinspirasi. Yang keempat, positive thinking membuat kita mendapatkan rasa hormat dan cinta dari orang-orang sekitar kita. Yang kelima, positive thinking menjadikan kita individu yang tidak gampang menyerah. Yang keenam, positive thinking akan membuat kita berani untuk menghadapi segala hambatan dan kesulitan yang ada dalam hidup kita. Yang ketujuh, positive thinking akan memudahkan kita untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain. Lalu positive thinking juga memudahkan kita untuk melacak peluang-peluang baik dalam hidup kita sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya, nama saya Zaid Fabunur Risan, mahasiswa dengan NIM 41219110042. Selamat malam dan sampai jumpa.